Jadi dinasti itu dibuild dengan reputasi, dengan track record, bukan dadakan. Jokowi, lu bikin kerajaan itu dadakan dengan menggunakan kekuasaan negara, aparat negara. Madat amat lu sama kekuasaan, madat amat lu sama uang. Taipan-taipan bermasalah mencoba menjogok kamu lewat anak-anak kamu. Money laundering gitu. Masa kita mesti bukain ini semua? Mundur lebih baik daripada dipermalukan. Oke, yang kedua, soal dinasti ini memang sekarang eskalasinya lebih tinggi ketika Gibran menjadi calon wakil presiden. Tapi kan dulu juga sudah dimulai tuh tahun 2020 ketika Kaisang dan Bobi Nasution dipaksakan untuk menjadi kepala daerah, dan kita tahu betul prosesnya itu ya abal-abal prosesnya. Gimana? Ya memang pada waktu itu banyak orang nutup mata lah, cuman wali kota biarin aja kita. Tidak menyangka bahwa akhirnya ini memang dipersiapkan. Si Bobi mau jadi gubernur, si Kaisang mau jadi wali kota di Depok, satu lagi mau jadi wakil presiden. Mereka mempermainkan Republik Indonesia ini, masalahnya sangat kompleks. Penduduknya 270 juta, dijadikan mainan, dijadikan eksperimen. Iya kan, anak-anak Jokowi yang abal-abal, ya tidak punya leadership, tidak punya kecerdasan cukup, tidak punya track record. Memang dinasti, ya kan, biasa. Tapi Presiden Kennedy, bapaknya dulu kepengen salah satu anaknya jadi presiden. Anaknya yang pertama, si Ju, disuruh masuk Angkatan Udara, ikut Perang Dunia Kedua, ditembak di Selat Inggris. Anaknya yang kedua, si John, disuruh jadi Angkatan Laut. Kapal U-boat-nya ditenggelamkan oleh Jepang di Pasifik, sebulan di laut. Iya kan? Jadi hero. Habis itu kemudian jadi anggota DPR, anggota Congressman, DPR, ada tangga-tangga lah. Iya kan? Nah, ada yang bilang Gandhi, Indira Gandhi. Iya. Aduh, jangan asal ngomong aja deh, sejarah nggak ngerti. Bapaknya Gandhi, Nehru, itu elit India, lulusan Oxford. Iya kan? Indira Gandhi udah ikut bapaknya di dalam berbagai hal. Di sekolahin juga di sekolah Inggris, sekolah elit di Inggris. Si Indira Gandhi. Habis itu jadi anggota Kongres, jadi anggota DPR, tahunan kemudian baru nongol sebagai Perdana Menteri. Termasuk Rajiv Gandhi dan lain sebagainya. Rajiv Gandhi dan sebagainya. Jadi dinasti itu dibuild dengan reputasi, dengan track record, bukan dadakan. Jokowi, lu bikin kerajaan itu dadakan dengan menggunakan kekuasaan negara, aparat negara. Madat amat lu sama kekuasaan, madat amat lu sama uang. Itu taipan-taipan bermasalah mencoba menjogok kamu lewat anak-anak kamu. Money laundering gitu. Masa kita mesti bukain ini semua? Mundur lebih baik daripada dipermalukan. Oke, nanti kita akan itu lagi. Soal faktor
China juga. Kan itu sudah berkali-kali. Bahkan Faisal Basri mengatakan nggak ada negeri yang setolol Indonesia ketika bicara soal tata niaga nikel. 90% keuntungan nikel itu balik ke China. Dan kemudian juga kita lihat bagaimana karpet merah investasi China dan China atau Tiongkok itu setiap saat datang. Tapi tidak memancing apapun di daerah-daerah di mana penguasaan Cina begitu kuat. Bahkan ada satu Bang Rizal, ada satu dokumen yang mengatakan ya untuk mendudukan Indonesia itu suap elit-elit daerahnya. Dan di mana ada investasi Cina sudah bisa dipastikan bahwa elit daerah baik sipil maupun militer itu berpihak ke sana. Iya, yang disogok itu kan elit-elitnya. Ya. Rakyatnya malah diusir, ya, tidak diberikan akses dan sebagainya. Yang marah itu rakyat, bukan elit. Elit mah gampang di Indonesia sogok aja. Ya kan? Apa yang terjadi perlawanan di daerah di tempat-tempat investasi Cina, ya rakyat melawan seadanya. Ya, tapi belakangan mereka makin ganas, mereka bakar aja gitu. Oke, tadi kan soal investasi Cina tadi kan, elit-elit, rakyat dan lain sebagainya. Tapi itu kan sudah lama, Bang. Kalau misalnya kita ini udah 9 tahun. Refli harus lihat konteks time-nya. Oke. Kadang-kadang sesuatu itu kan meningkat secara gradual sampai mencapai puncaknya. Iya. Nah, puncaknya itu di Rempang ini. Oke. Ya, di beberapa di Kalimantan Selatan juga terjadi. Ya kan? Jadi timing itu penting sekali. Makanya saya selalu di berbagai kesempatan. Kalau kondisi objektif matang, ya terjadi perubahan. Kita suka nggak penting. Ya, tapi kalau temponya belum tepat, kondisi objektifnya belum matang, ya dia gerakan gradual aja sampai terjadi kulminasi gitu. Nah, hari ini semua masalah politik, masalah hukum, masalah kerajaan ini bertumpuk pada satu time frame. Itu bedanya. Kenapa saya katakan kondisi objektifnya udah matang. Yang diperlukan itu leadership supaya perubahan itu tidak caustic, tidak ngaco-ngaco gitu. Ya. Nah, Bang Rizal ya, sekarang ini memang kita lihat PDI ya sebagai salah satu faktor ya. PDI berjasa meredam 3 periode. PDI sekarang juga paling tidak berani di frontliner untuk angket dan lain sebagainya. Tapi kan terkesan sangat pragmatis sekali karena tidak mendukung calon dari dia saja. Tapi kalau dia mendukung calon, saya lihat misalnya Adian tuh pernah mengkritik Jokowi, tapi kemudian tanya sama Jokowi, Pak Jokowi sebenarnya dukung siapa? Begitu dia katakan saya dukung Ganjar, berhenti kritik itu. Tapi sekarang mulai lagi kritik itu. Saya membayangkan seandainya nanti majelis kehormatan itu memutuskan putusan itu tidak sah dengan langsung maupun tidak langsung, lalu Gibran tidak jadi nyalon dan Presiden Jokowi balik lagi ke pangkuan PDIP misalnya, maka tidak akan terjadi perubahan-perubahan itu. Misalnya. Tidak semudah itu, Refli. Karena saya kenal Mbak Mega. Mbak Mega itu biasa dikhianati. Waktu bapaknya presiden, dia dipuja-puja, diundang kiri kanan. Begitu bapaknya tumbang, ya kan, semua orang pura-pura nggak kenal sama dia. Udah kenyang dikhianati. Dia dikhianati oleh beberapa tokoh yang masih ada sekarang. Dan dia ingat terus itu. Ya, saya ingat waktu saya Menko Invest Jokowi, saya dipanggil sama Mbak Mega ke Tengku Umar. Rizal, kamu kenal saya sama Bang Taufik udah puluhan tahun. Tapi kamu ada jeleknya. Apa, Mbak? Setiap saya ulang tahun kamu nggak pernah kasih hadiah. Saya bilang, Mbak, saya minder mau kasih hadiah apa, Mbak? Mbak kan udah punya semuanya. Jadi Rizal, 3 bulan lagi saya ulang tahun. Saya minta kamu kasih hadiah saya. Dia 23 Januari itu ulang tahunnya. Ya, saya ini juga apa nih hadiahnya kan? Dia bilang hadiahnya kamu bujukin Jokowi supaya
memecat Rini Suwandi. Rini Sumarno. Ya, karena Rini kan dulu loyal sama Mbak Mega. Ya. Begitu nempel Jokowi pindah gitu. Ya saya setuju, saya janji. Saya datengin Jokowi di istana. Mas, Rini Sumarno ini jasanya penting pada saat pemilihan Mas Presiden 2014. Dia bikin rumah transisi, dia mobilisasi dana, bukan uang dia, sumbangan dari Taipan dan dari BUMN. Tapi kinerjanya sebagai menteri payah. Saya kasih contoh gini. Jokowi kalau saya di dalam banyaklah dengar saya. Jadi gimana Mas Rizal? Kita ganti Rini. Tapi saya pengen Mas belajar dari Pak Harto. Apa? Siapa yang pernah kerja sama Pak Harto setelah pensiun diurus sama Pak Harto? Ya, ditaruh jadi dubes, ditaruh jadi komisaris di swasta dan lain-lain. Diundang makan malam sama Pak Harto. Ya, Pak Harto bilang, Mbak ke istrinya nih, mantan kasat atau mantan apa? Kalau ada apa-apa, telepon Ibu Tin ya. Ya loyal banget ini kan, suami istri sama Pak Harto diurus gitu. Jadi nggak boleh lupa jasanya Rini Sumarno sama Mas. Kita apain dia Mas Rizal? Saran saya kita angkat dia jadi dubes di Jepang. Karena anaknya, cucunya kuliah di Jepang. Jokowi setuju. Beberapa bulan saya kan dipecat.